Step 1. Edit Pro 2. Sounds beyond Kecelakaan beruntun yang terjadi di Desa Asorojan, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu lalu 29 Juni 2024 mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Hikmah Citra Medika Sengkan untuk mendapatkan perawatan. Sebanyak 3 kendaraan bermotor rusak parah akibat terjadinya peristiwa kecelakaan ini. Kasatlantas Polres Wajo AKP Desi Ayu Dewi Putri menghimbau kepada seluruh orang tua agar memberi perhatian kepada seluruh anak yang hendak mengendarai motor. Pasalnya peristiwa kecelakaan beruntun ini 3 diantaranya masih berada di bawah cukup umur mengendara. Kami menghimbau bahwa atensi orang tua kepada anak-anak harus ditingkatkan karena 7 yang terlibat di kecelakaan ini karena 3 diantaranya masih di usia minimal untuk mengendarai kendaraan. Selain itu, Kasatlantas Polres Wajo Desi Ayude menyoroti peristiwa kecelakaan ini karena di antara korban ada yang berboncengan 4 tidak sesuai dengan etika berkendara. Menurutnya pihak kepolisian jauh-jauh hari sebelumnya terjadi peristiwa kecelakaan beruntun ini gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat baik di lingkungan sekolah-sekolah dan tempat umum lainnya. Lebih lanjut, Kasatlantas Polres Wajo Dewi Ayu berharap masyarakat ikut serta bersosialisasi tentang pentingnya beretika ketika berkendara. Kami mengharapkan peran serta orang tua serta masyarakat membantu kami menyadarkan meningkatkan etika berlalu lintas pada masyarakat di luar sana. Lebih jelas lagi bahwa etika berlalu lintas dan cukup umur mengendara sudah diatur di Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Di sini sudah ada legalitas terkait batasan usia yang bisa kami lakukan penindakan terhadap masyarakat di bawah umur apabila tetap mengendarai kendaraan namun tidak memenuhi batas legal usia memiliki surat izin mengemudi. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Keluarga korban ya? Oh, kita keluarga korban. Apa tak ini Pak yang kecelakaan ini? Ada ipar. Ada ipar. Yang perempuan atau laki-laki nih? Yang laki-laki. Umur berapa itu? Umur 19 tahun. Namanya siapa itu? Tata. Bagaimana ceritanya sampai dia terjadi kecelakaan? Alasannya katanya beku tabrak motor sama motor. Dari arah kemana dia keluarga kita? Simpangnya sama arah ke Singkang. Iya. Berboncengan ya keluarga kita? Ya, sebagian berboncengan, sebagian bawa motor sendiri seperti itu. Iya. Emang ada berapa orang yang kecelakaan di sini? Saya kurang tahu, saya baru datang juga. Baru. Cuma tahu informasinya keluarga yang kecelakaan. Masyarakat juga. Bu, kalau boleh saya tahu kronologisnya seperti apa ya kemarin anak yang kecelakaan mengendarai motor itu 4 berboncengan? Iya. Bisa saya sampaikan terkait kecelakaan yang terjadi di hari Sabtu sore kemarin. Kejadian ini melibatkan 3 kendaraan roda 2 dengan 7 orang yang terlibat di kecelakaan tersebut. Kronologinya bahwa ada satu motor NMAX yang dikendarai berboncengan 4 orang. Dia melaju dan mendahului Yamaha Mio yang ada di depannya berboncengan 2 orang, kemudian berbenturan dengan Honda Beat dari arah berlawanan yang dikendarai oleh 1 orang. Kejadian ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan yang lain sementara dirawat di rumah sakit. 2 yang meninggal dunia diantaranya 1 meninggal di TKP dan 1 setelah mendapatkan perawatan, pengobatan, namun kemudian tidak bisa diselamatkan. Demikian. Himbauan terkait masalah kronologis ini. Dari kejadian ini, kami menghimbau bahwa atensi perhatian orang tua kepada anak-anak harus ditingkatkan
karena dari 7 yang terlibat di kecelakaan ini, 3 diantaranya adalah masih usia di bawah usia minimal untuk mengendarai kendaraan. Jadi orang tua harus memonitoring anak-anak dalam penggunaan roda 2. Terlebih lagi yang harus menjadikan atensi bahwa sudah ada batas maksimal untuk berboncengan kendaraan roda 2. Yang kita lihat di sini di kendaraan NMAX, kendaraan tersebut dikendarai dan diboncengi oleh 4 orang. Diantaranya 3 diantaranya di bawah umur. Hal inilah yang kemudian harusnya dijadikan atensi bahwa tidak bisa kita padatkan, tidak bisa kita lakukan berboncengan lebih dari 2 di satu kendaraan roda 2 karena ditakutkan akan terjadi ketidakseimbangan oleh pengendara. Selain itu juga disampaikan juga kepada anak-anak untuk berkendara dalam kecepatan normal, batas normal, tidak melakukan kegiatan yang kadang kita sebut sebagai gaya-gayaan atau tidak mau dikalah begitu. Ya. Sebenarnya kami dari pihak kepolisian jauh sebelum kejadian tersebut sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi, penerangan informasi terkait berkendara, etika berkendara, baik itu usia minimal ataupun bagaimana tertib berlalu lintas di jalan raya. Hal ini juga sudah menyentuh tidak hanya kepada masyarakat dewasa, kami sudah menyentuh juga adik-adik di sekolah maupun rekan-rekan yang tidak terorganisir seperti di jalanan, di pangkalan ojek maupun dimanapun masyarakat yang harus kami tingkatkan kesadaran berlalu lintasnya. Di setiap sesi-sesi kami untuk bersosialisasi sudah kami sampaikan mengenai etika berkendara. Namun kami harapkan kembali bahwa tidak hanya dari kami, pihak kepolisian yang bertanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat untuk paham etika berkendara. Namun kami mengharapkan peran serta orang tua serta masyarakat untuk membantu kami menyadarkan dan meningkatkan etika berlalu lintas kepada masyarakat di luar sana. Sesuai juga dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan surat izin mengemudi, dicantumkan di pasal 8 tentang batas usia dan juga persyaratan administrasi lainnya kepada masyarakat yang ingin memohon SIM. Jadi di sini sudah ada legalitas terkait batasan usia yang bisa kami lakukan penindakan terhadap masyarakat di bawah umur apabila tetap mengendarai kendaraan namun tidak memenuhi batas legal usia memiliki surat izin mengemudi. Pak, kalau boleh saya tahu, anak yang kecelakaan kemarin itu 4 orang yang berboncengan itu meninggal, ada 2 mungkin ya. Itu dapat jasa harja, Pak ya? Iya betul, dapat jasa harja masing-masing itu 50 juta rupiah. Jadi karena ahli warisnya sama yaitu orang tuanya, jadi ada orang tuanya mendapatkan 100 juta rupiah. Berapa orang dikasih jasa harja kecelakaan ini? Kalau untuk terjaminnya semuanya terjamin jasa harja, makanya yang lain ada 5 korban di rumah sakit itu di biaya perawatan di rumah sakitnya diganti oleh jasa harja maksimal 20 juta rupiah. Semuanya juga jadi terjamin jasa harja begitu. Pak, persyaratan jasa harja itu seperti apa? Kenapa bisa anak di bawah umur mendapatkan? Jadi begini Pak, karena pertama persyaratannya kalau itu selama dia kecelakaan 2 kendaraan atau lebih dari itu bisa mendapatkan jasa harja walaupun dia di bawah umur, karena di sini dia menjadi korban. Jadi korban itu kita mendapatkan namanya kita asuransi sosial dan tetap menjadi perlindungan dari jasa harja begitu. Makanya yang di rumah sakit pun ada 5 orang itu dijamin jasa harja, luka-lukanya 20 juta rupiah. Oh, jadi 2 yang meninggal, luka-luka 5? Iya, luka-luka biaya perawatan di rumah sakitnya diganti. 5 orang? 5 orang, karena kan 7 orang totalnya, 2 meninggal, 5 luka-luka.